Ya, kita kembali lagi di Lunch Talk pemirsa dan masih membahas tentang Light Rail Transit yang semoga saja bisa benar-benar terrealisasi di 2018 ya, Fe ya. Betul, amin. Nah, Bu Tuti, kalau misalnya kita melihat ini persiapannya pasti kaitannya saat ada LRT-nya, kita mau tahu soal nanti ini tarif keretanya akan seperti apa, siapa yang akan menjadi operatornya, itu siapa yang nanti akan menentukan, apakah nanti ada tender berikutnya lagi untuk menentukan operator dari yang akan menjalankan LRT. Jadi ini secara garis besar ini tuh sebuah sistem kan. Jadi LRT ini sebuah sistem yang sebetulnya antara lower structure sama upper structure ini hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Namun sekarang kita untuk lower structure-nya, yakni untuk membangun prasarananya ini, Pemprov memilih untuk memberikan penugasan kepada PT Jakpro. Tapi secara simultan, pada saat yang bersamaan, pengadaan rolling stock-nya yang upper structure-nya, sekaligus operatornya juga mesti secara simultan kita barengin begitu kan untuk pengadaannya. Nah, pembagian tugasnya untuk pengadaan atau untuk pembangunan prasarana ini nanti Jakpro yang akan melelangkan. Tapi untuk operator yang sekaligus juga pengadaan rolling stock-nya ini Pemprov DKI, Pemprov DKI Secu, UPT LRT. Oke, berarti yang dilaksanakan oleh pihak Jakpro itu ditenderkan lagi seperti itu? Ditenderkan, iya. Jadi PT Jakpro ini bukan kontraktor, bukan vendor. Ini agak sedikit beda dengan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Kalau Kementerian Perhubungan dengan adikaryanya ini kan sebagai kontraktor, jadi dia langsung yang melaksanakan konstruksi. Kalau Jakpro ini diberi penugasan untuk dia menyelenggarakan pembangunan tersebut yang dia sendiri juga membidingkan kepada pihak kontraktor. Kita tidak berbicara soal tarif per kilometer, tapi idealnya Bu Tuti, kalau misalnya kita mengharapkan transportasi kita semua terintegrasi dan konektivitas, tapi apakah nanti biayanya juga itu nanti akan terintegrasi juga tidak Bu gitu? Misalnya yang dari Bekasi mau sampai mana itu cukup dengan bayar satu kali itu akan udah include semuanya. Apakah idealnya akan seperti apa Bu? Ya idealnya ya baik itu kan gini, ada level kewenangan. Misalnya seperti spesifikasi teknis, ini pasti kementerian masih ya Pak ya, masih di kementerian. Spesifik teknis penyelenggaraan perkereta apian itu masih di kementerian. Demikian halnya juga nanti pertarifan ini dari tuh untuk LRT. Untuk LRT ini kita kayaknya perlu duduk bareng juga ya Pak dengan kementerian. Gubernur. Oh Pak Gubernur ya, Pak dalam kota. Ya, menteri. Jadi nanti tarif ini barangkali juga kita perlu keterpaduan ya, sehingga berlaku barangkali single ticketing system dan sebagainya, keterpaduan walaupun nanti hitungannya itu kita mesti sama-sama duduk kembali bareng dengan karena biar bagaimana ini akan terintegrasi dengan Light Rail Transit yang milik Kemenhub ya Pak ya. Berarti untuk tarifnya juga harus bersama atau bareng-bareng untuk ditentukan. Tetapkan bersama biar imbang ya jatuhnya gitu Pak ya. Jangan nanti mahal di kementerian atau mahal di kita, mesti imbang lah gitu. Karena memang maksudnya untuk mensinergikan semua transportasi terintegrasi, seharusnya tarifnya juga memudahkan dan tidak merogoh kocek banyak ya untuk masyarakat ya. Dan idealnya single ticketing system ya. Idealnya single ticketing system. Baik Pak, ini sedikit membandingkan dengan negara lain mungkin ya, yang mungkin sudah punya sistem transportasi yang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Dengan adanya niat pembangunan moda transportasi seperti Light Rail Transit ini ataupun juga MRT, apakah kemudian Indonesia artinya Indonesia membutuhkan itu dan itu bisa direalisasikan dengan baik di Indonesia begitu, Pak Hermanto? Ya, saya kira ini salah satu terobosan baru untuk teknologi. Pertama yang kita lihat MRT. Nah, baru pertama kali kita membuat terowongan di bawah permukaan tanah. Kemudian juga nanti LRT ini agak berbeda dengan KRL yang ada sekarang ini, juga dengan kita desain agak berbeda, dengan keunggulan diharapkan nanti biaya pembangunannya maupun operasional bisa lebih murah gitu. Kalau KRL yang sudah ada ini kan prasarananya memang sudah dari zaman dulu, jadi sudah nggak tinggal hanya merawat saja, tidak hitung lagi pembangunan. Kalau ini harus dihitung membangun, sehingga kita pikir harus dihitung seminimal mungkin supaya untuk mengurangi cost, mengurangi tarif nantinya. Tapi untuk meminimalisir ketimpangan kenyamanan juga, apakah ada kemudian penyesuaian dengan moda transportasi yang sudah ada saat ini begitu Pak? Iya, pada prinsipnya di kereta api kita sudah menetapkan standar pelayanan.
standar minimal sudah ada peraturan Menteri Perhubungan. Dengan demikian semua yang beroperasi itu harus memenuhi standar itu. Nah, kalaupun katakanlah nanti dengan Metro Mini kan berbeda sekali, tapi dengan untuk seluruhan kereta api sudah kita tetapkan harus ada ini. Gitu. Ini juga nanti akan kita tetapkan seperti itu. Oke, baik, karena kita khawatirnya nanti masyarakat juga merasa yang light rail transit aja yang digunakan gitu. Kemudian kalau untuk transportasi yang sekarang yang sudah lama jadi dan kondisi fisiknya sudah tidak nyaman. Karena kondisinya tidak nyaman. Ya, memang itu suatu pilihan untuk merangsang juga untuk perbaikan yang lama-lama juga, saya kira mungkin. Iya, baik. Nah, ke Ibu Tuti, Ibu ini dengan cukup banyaknya varian mode transportasi kita khususnya di Jakarta begitu ya. Sebenarnya akan seperti apa sih kita ingin tahu bayangan transportasi massal di Jakarta itu inginnya seperti apa Bu dibangunnya? Apakah mungkin sudah ada blueprintnya atau mungkin konsep dari Pak Gubernur begitu Ibu Tuti? Ya, yang pastinya prinsip dasarnya Pak Gubernur itu mendorong sebanyak mungkin peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan transportasi massal. Dan yang sekarang ini sudah siap untuk itu kan bus rapid transit yang memang sudah tersedia. Jadi untuk hal tersebut Pak Gubernur itu merencanakan untuk memberikan subsidi kepada PT Transjak agar nanti berbagai kalangan penduduk ini bisa memperoleh layanan transportasi nyaman, aman, dan juga bisa beberapa pihak itu bisa bahkan free. Nanti akan sedang nih Pak Gubernur sedang menyiapkan kartunya, kartu yang bisa digunakan untuk angkutan tersebut. Nah, sekarang ini secara bertahap penghuni rusun misalnya akan nanti diberikan fasilitas untuk gratis juga menikmati BRT. Kemudian pemegang kartu Jakarta Pintar itu juga nanti akan gratis. Lalu misalnya tentara polisi yang berseragam, ini kan juga di samping mereka bisa menggunakan transportasi ini juga sekaligus keberadaan mereka di dalam mengamankan juga keberadaan mereka di dalam bis itu kan juga sekaligus bisa memberikan rasa aman. Jadi di samping nyaman juga rasa aman itu sangat penting. Saya kira sudah jelas gitu tegas bahwa Pak Gubernur mendorong sebanyak mungkin peralihan penggunaan pribadi ke transportasi massal. Alat transportasi dari pribadi itu bisa mobil, bisa sepeda motor ke transportasi massal. Dan yang sudah siap BRT akan menyusun nanti yang berbasis rel ini. Baik, kita nantikan karena sebenarnya sudah lelah ya kalau menggunakan mobil pribadi, kendaraan pribadi ya, Fe ya. Yang mempunyai mobil pribadi juga sebenarnya capek menyetir Bu ya, karena macetnya ini. Tapi mudah-mudahan visi dari Pak Gubernur sendiri kemudian untuk membangun sebuah moda transportasi yang terintegrasi dan bisa dinikmati oleh semua kalangan ini bisa direalisasi ya Bu ya. Tidak dalam waktu lama, dalam waktu cepat, mudah-mudahan kita bisa menikmatinya begitu. Baik. Terima kasih Bu Tuti dan Pak Hermanto atas kehadiran di studio kami, dan pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.